Mau idenya? Mas, jangan terlalu dekat, Mas. Mas. Sorry. No, diri, senjata. Mantap. Kiri, awas, Kang. Goblok pisan. Kepala musuhnya Pak. Kepala arsip. Direkam pun kan, kenapa? Oh, udah ada. Mana naik tuh ya? Ulah, hubungin. Jadi itu udah.
mantap kayak Wegi tadi tuh, kayak Wegi deret. Sudah kan ya? Sudah sih. Pas datang. Adop, kiri. Langkah, belakang. Jalan. Ada di kota undangan. Ya, udah standby di situ. Udah mau maju nggak? Ya, nggak nanti nggak usah masuk yang habis jembatan itu nggak usah ikut nanti aku hadang dah di jembatan dah ya nggak boleh di posisi itu. Baru pas ini dah.
pulang kuriwi nanti nyatanya. Siap. Begitu upacara sudah standby. Ya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 segera dimulai. Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan, samping barisan, berjalan! Latihan lepas pasang sangkur dan penghormatan. Persiapan. Pasang sangkur. Rawat. Hormat senjata. Lepas sanggur. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan, bertindak sebagai Komandan Upacara Mayor Penerbang Huta Galung, Jabatan Perwira Penerbang Golongan 6 dari Skadron Udara 7 Lanut Surya Dharma, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2004. Dan bertindak sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera, Letnan 2 Armet Mario Yogitama, Jabatan Pajau 2 Raipur Budi, Satuan Yon Armet 9 155 mm gerak sendiri, lulusan Akademi Militer 2014. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Lapor, pengibaran sang merah putih. Siap. Jangan. Betul. Hadap. Kanan. Gerak.
pengibaran bendera merah putih kebangsaan Indonesia Raya oleh Korsik dan Liang Nyiratu Pemda Kabupaten Purwakarta. Hormat Sanggata! Raut! Jaga! Sanggata! Raut! Hadap kanan, hadap kiri, lep. 2 langkah, belakang, jalan. Luruskan. Terus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tutup. Polisi. Jalan!
merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kiri. Gerak. Down. Lepas. Agur. Out. Jasa arwah pahlawan yang telah gugur menurut kita menjadi kusuma bangsa. Ucapan panjatan salam dan doa kita sampaikan kita semua, generasi penerus bangsa, mampu melaksanakan seluruh cita-cita, kehendak, dan jiwa para pahlawan kusuma bangsa. Mengheningkan cipta, mulai! Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat tanda. Kemerdekaan Republik Indonesia ditandai penekanan tombol sirine oleh Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati segenap para peserta upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2016. Yang pada siang hari ini kita bersama-sama merenungi diri, meletakkan jiwa pada sendi-sendi kebangsaan Indonesia, memacu Indonesia agar tumbuh bersama kedaulatannya menjadi negara yang memiliki martabat, kemandirian, serta mampu bersaing dalam persaingan global dunia internasional. Sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat Kabupaten Purwakarta, peringatan 17 Agustus 2016
diikuti oleh seluruh peserta upacara yang mencerminkan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai Komando Pasukan Khusus, Artileri Medan, Kavaleri, Paskas, Pasukan Angkatan Udara, Kepolisian, Brimob, dan seluruh jajaran elit lainnya. Yang di dalamnya juga ada Komando Pasukan Khusus yang mencerminkan sebuah spirit dan penghargaan bagi masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini memiliki mimpi indah untuk menjadi miniatur Indonesia yang meletakkan masa lalu sebagai basis pembangunannya dan meletakkan masa depan sebagai tujuan. Hal itu tercermin dari tempat upacara ini yang bernama Pasangrahan Pajajaran. Pasangrahan memiliki makna tempat berkumpulnya para kesatria, tempat berkumpulnya para bayangkari negara, tempat berkumpulnya para prajurit, tempat berkumpulnya kaum intelektual dan cendekiawan, tempat berkumpulnya masyarakat yang membulatkan tekad, menyatukan hati untuk membangun negaranya melalui pembangunan visi Purwakarta berkarakter dengan 9 tangga cinta Purwakarta istimewa. Pajajaran artinya kesetaraan, tak ada perbedaan di antara kita, tak ada rakyat, tak ada pemimpin, tak ada politisi, tak ada intelektual, tak ada cendekiawan, tidak ada ulama. Semuanya satu kesatuan semangat yang tidak terpisah-pisahkan bahwa kita memiliki spirit kebangsaan Indonesia, negara kepulauan yang terbentang luas lebih dari 17.000 pulau, dan kita memulainya dari Purwakarta. Purwa artinya wiwitan memulai, Karta artinya kesejahteraan, meletakkan pembangunan dengan basic kesejahteraan. Maka di belakang pasukan itu terhampar saung-saung masa lalu yang mencerminkan kita dalam sebuah peradaban di mana negara membangun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Mereka membangun dengan bambunya, mereka membangun dengan injuknya, mereka membangun swasembada pangannya dengan leit-leitnya. Dia meletakkan kesuburan dan kemakmuran tanahnya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan bangsanya. Sebuah peringatan bagi kita di mana kita hari ini menganggap diri akan memasuki sebuah era persaingan bebas. Kita menganggap diri akan bersaing dengan negara-negara kuat, tetapi di sisi lain kita masih dihadapkan pada belum tersedianya pangan secara optimal, belum tersedianya daging secara optimal, belum tersedia telur secara optimal, belum tersedianya ikan secara optimal. Tidak mungkin kita bersaing kalau rakyat kita kurang gizi. Tidak mungkin kita bersaing kalau rakyat kita kurang protein. Tidak mungkin kita bersaing kalau rakyat kita kurang pangan. Basic pangan masa lalu adalah kekuatan, dan satu-satunya untuk membangun itu adalah meletakkan pendidikan berkarakter sebagai bagian integral membangun ketangguhan bangsa. Anak-anak dididik di sungai-sungai untuk mampu berenang, anak-anak dididik di laut untuk mampu berlayar, anak-anak dididik di sawah-sawah, di ngarai-ngarai untuk mampu mendaya gunakan seluruh potensinya, anak-anak dididik di pinggir-pinggir gunung untuk mengelola sumber-sumber air dengan baik, anak-anak dididik di pinggir kolam-kolam untuk mengelola perikanan, anak-anak dididik di pusat-pusat industri untuk menatap masa depannya, membangun persaingan hidupnya, menggerakkan teknologi komunikasinya sebagai basis kekuatan bangsa. Barulah kita akan masuk di perdagangan bebas dan pergaulan dunia. Tetapi sebaliknya, manakala sungai-sungai kotor, gunung-gunung gundul, sawah-sawah tidak ada lagi yang mengerjakan, laut-laut diambil oleh bangsa lain, dan kemudian generasi kita habis waktunya dengan main gadget dalam setiap hari, menggunakan media sosial dengan tidak sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya, saling hujat, saling caci satu sama lain, jalan-jalan dipenuhi oleh motor-motor tanpa kepentingan yang memadai, mobil-mobil mewarnai jalan dengan penuh sesak tanpa ada tujuan yang jelas. Setiap hari bahan bakar dibakar untuk sesuatu yang tidak produktif, uang digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
maka saya katakan tunggulah kehancuran dan kebangkrutan bangsa ini. Kehancuran bangsa bukan karena tentara lain yang menyerbu kita. Kehancuran bangsa bukan hanya alutsista yang lemah, tapi kehancuran bangsa dimulai dengan kehancuran budi pekerti. Budi artinya hati, pekerti adalah pemikiran, dan artinya kehancuran bangsa terjadi manakala manusia Indonesia sudah tidak memiliki hati. Orang Purwakarta tidak punya perasaan, dan orang Purwakarta tidak punya pikiran. Dari situlah kebangkrutan akan dimulai. Yang dibangkrutkan sejak anak ketika dikandung, yang dibangkrutkan ketika anak melahirkan, yang dibangkrutkan ketika anak minum susu, yang dibangkrutkan ketika anak menggunakan popok, yang dibangkrutkan ketika anak memasuki playgroup, yang dibangkrutkan ketika anak memasuki PAUD, yang dibangkrutkan ketika anak memasuki TK, yang dibangkrutkan ketika anak memasuki SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maka bangsa ini akan mengalami kemelorotan tajam. Suatu saat kita akan menjadi pengemis di negeri kita sendiri. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Secara pribadi, saya pun turut bersyukur karena 7 tahun saya berdiri menjadi inspektur upacara. Bapak saya selalu ada di samping saya sebagai tokoh yang pernah berdarah-darah, yang pernah muntah darah karena diracun oleh mata-mata kolonial Belanda. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Komandan Resimen 2 Sirayuda, Komandan Batalion Armet, seluruh komandan pasukan yang mewakili dan Lanut Kalijati Surya Darmawan, yang mewakili jajaran dari Dan Lanal, yang mewakili seluruh pasukan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Para peserta upacara yang berbahagia, seluruh hati kita bergetar ketika gadis cantik putra terbaik Purwakarta langkahnya meniti tangga-tangga yang diisi oleh aliran air. Seluruh matanya harus menatap ke depan, sedangkan mata hatinya harus membimbing hatinya, membimbing kakinya agar tidak menginjak pada garis-garis yang kosong yang di bawahnya mengalir air. Sebuah filosofi dasar yang saya letakkan bahwa sang merah putih dibawa dan dikibarkan bukan hanya oleh mata, tetapi sang merah putih bisa dikibarkan oleh hati yang tajam. Banyak manusia yang matanya terbuka dengan lebar, tidak buta warna, tidak rabun cahaya, tapi dia tidak mampu melihat Indonesia yang sebenarnya. Tetapi dia tidak bisa mampu melihat Jawa Barat yang seutuhnya. Tetapi dia tidak bisa mampu melihat Purwakarta yang sesungguhnya. Kesalahan dalam memandang akibat kebutaan hati. Kenapa hatinya buta? Karena tidak terdidik dalam tradisi puasa. Karena perutnya selalu penuh dengan makanan, hari-hari dihabiskan hanya dengan tidur, maka dia tidak akan bisa menatap masa depan. Ketajaman hati membimbing kita pada arah kemerdekaan, di mana tahun ini pemerintah Kabupaten Purwakarta meluncurkan bendera Sang Saka Merah Putih yang terbuat dari kain sutra, yang ketika berkibar terpancarlah cahaya, dan dengan kilatan kibaran bendera yang sangat memikat. Dan bendera ini hanya dikibarkan selama setahun. 71 tahun kita merdeka. Pemerintah kabupaten selalu membeli bendera di pinggir jalan, sama kedudukannya dengan umbul-umbul yang diberi di pinggir jalan. Kainnya kaku, warnanya tidak bercahaya, tidak ada sakralitas, maka bendera itu kedudukannya sama
dengan bendera-bendera yang lain yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Apa makna dari sang saka kalau tidak ada sakralitas? Dan pada hari ini juga sejarah mencatat pada tahun 2009, pada tahun kedua saya menjadi bupati, saya mencoba untuk membuat pusaka bagi masyarakat Purwakarta sebagai representasi di masyarakat Sunda, penghormatan pada leluhur bangsa, sebagaimana tentara angkatan darat meletakkan Kodam 3 Siliwangi sebagai kekuatan spirit masyarakat kepemimpinan tentara Jawa Barat dan Banten pada waktu itu, yang terkenal dengan prinsip-prinsip silih asa, silih asi, silih asu, yang terkenal dengan strategi perang adu bako, menghancurkan lawan tak mesti dengan senjata, tetapi cukup dengan uluran tangan yang bisa dieluskan, yang bisa dilambaikan, yang bisa dikepalkan. Dan pada akhirnya Siliwangi berhasil menaklukkan berbagai pemberontakan di seluruh Nusantara, dari mulai RRI sampai pemberontakan di Aceh. Kereta pusaka saya beri nama Ki Jaga Rasa. Ki artinya sebutan pada benda atau barang yang memiliki makna filosofi, kosmologi, psikologi, dan sosiologi bagi kebangsaan, keindonesiaan, dan kesundaan. Jaga artinya kemampuan untuk berdiri melindungi, kemampuan untuk duduk melindungi, kemampuan untuk tertidur melindungi. Setiap manusia pasti memiliki pelindungnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa artinya hati, di mana kebeningan hati, keterbukaan jiwa adalah kekuatan fundamen bagi kepemimpinan Nusantara, bagi kepemimpinan tanah Sunda, bagi kepemimpinan Jawa Barat, dan bagi kepemimpinan Purwakarta. Kaki melangkah tanpa tatapan mata ternyata bisa meletakkan kaki dengan tepat karena hati yang berbicara. Kekuatan ini tercermin dalam sepanjang sejarah panjang tentang cerita Prabu Siliwangi yang memiliki nama Ki Jaga Rasa, yang memimpin meletakkan dirinya dengan kekuatan hati, yang membangun tanpa membuat istana, yang dalam setiap hari tidur di rumah-rumah rakyat miskin, yang dalam setiap hari dia berkeliling pada negara-negaranya yang disebut dengan Pajajaran tanpa memungut pajak. Kekuatan perasaan telah membangun sebuah spirit jiwa peradaban pertama di muka bumi ini yang diakui oleh para pemikir dari Inggris. Perjalanan itu hari ini ada sesuatu yang beda. Ketika Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo memilih kereta kencana yang bernama Ki Jaga Rasa sebagai pembawa bendera pusaka dari Purwakarta ke istana. Seluruh pikiran itu bukan persoalan mudah. Saya harus merelakan diri diancam di setiap sudut kota. Saya harus merelakan diri menjadi orang dengan gelar Dajjal Sunda. Saya harus merelakan diri dengan sebutan kafir. Saya harus merelakan diri dengan sebutan musyrik. Saya harus merelakan diri menjadi orang yang diludahi di depan umum. Saya harus merelakan diri mobil saya dilempari dengan batu. Dan jiwa saya terancam ketika urusan pedang tertuju